Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmindradani Faradila Anindya dengan NIM A11 2019 11711. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project yang sudah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PPB. Di sini saya memiliki aplikasi untuk mendukung proyek saya, yaitu adalah Laragon. Di sini Laragonnya sudah saya aktifkan sebelumnya. Laragon ini berfungsi sebagai Universal Development Environment atau hosting yang fungsinya untuk mengakses melalui localhost. Kemudian di sini ada VS Code. Di VS Code ini terdapat file API.php yang berfungsi untuk login yang nantinya dilakukan oleh user atau admin, dan juga kita akan memberikan token yang akan digunakan oleh user untuk mengakses API yang kita miliki sebelumnya. Setelah dari VS Code, kemudian kita akan langsung lanjut ke Android Studio. Apa manfaat dari aplikasi Cloud Cashier ini? Cloud Cashier ini yang pertama itu mempermudah dan mempercepat pencatatan transaksi, penjualan dan pergerakan stok toko. Kemudian meningkatkan pengawasan aktivitas toko dengan sistem point of sale. Yang pertama, pembukuan kode produk. Yang kedua, harga terstandarisasi. Kemudian penerimaan pembayaran yang lebih cepat dan juga mudah, lalu mengurangi kesalahan pencatatan dan mereka meniwai transaksi pelanggan. Selanjutnya kita akan coba untuk langsung menjalankan program. Kita akan coba untuk menjalankan programnya. Kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Terjadi sedikit kesalahan di sini, saya akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Kita akan coba lagi untuk memastikan kesalahan yang sudah diperbaiki. Masih terjadi error. Kita akan coba beberapa saat lagi. Kita tunggu beberapa saat. Berikut adalah programnya. Program di sini sudah jalan. Yang pertama nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama-tama, admin atau user dapat melakukan login terlebih dahulu dengan token yang sudah diberikan, yaitu username dan passwordnya sama-sama admin. Kemudian kita pencet tombol login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat detail produk yang berisi kode produk, nama produk, gambar produk, dan juga harga produk. Terakhir yaitu di sini ada stok produk. Setelah melihat detail produk, di sini saya akan coba untuk klik salah satu. Di sini kita bisa melakukan pemesanan. Kita tinggal pilih saja, kita tinggal scroll ke bawah untuk memilih berapa jumlah barang yang kita pilih. Kemudian kita akan pencet button tambah, maka nanti stoknya otomatis berkurang dan jumlah pesanan yang kita lakukan ini akan masuk ke dalam keranjang. Kita akan coba untuk mengecek keranjang.
Berikut adalah pesanan yang kita lakukan tadi. Kita akan proses. Kita proses pembayaran di sini. Di proses pembayaran di sini ada total harga, kemudian kita sebagai admin akan memasukkan jumlah uang yang diberikan dari buyer kepada kita. Kemudian kita klik bayar. Berikut adalah struk pembelian dari cloud cashier. Ada total yang dibayarkan dan juga total kembalian yang harus kita berikan kepada buyer. Maka transaksi berhasil, cetak, akan muncul bukti fisik sebagai bukti transaksi. Setelah itu kita akan coba untuk menambahkan produk baru. Di sini ada klik icon biru untuk menambahkan produk baru. Di sini ada tambah manual dan juga tambah otomatis. Saya akan mencoba untuk menambahkan secara manual. Di sini saya akan memasukkan SKU produk. SKU produk saya menggunakan 13 digit nomor. Jika kurang dari 13 digit nomor, maka tidak bisa. Nama produk di sini saya bebas, nama produknya bebas. Saya menggunakan tartan oversize. Lalu masukkan harga produk. Dan juga stok produk. Setelah itu kita tambah. Otomatis akan bertambah di paling bawah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan penghapusan produk. Di sini ada produk yang tadi terakhir kali kita tambahkan. Saya akan mencoba untuk melakukan penghapusan data. Di sini ada pesan, kita yakin hapus. Otomatis data yang kita hapus tadi akan hilang. Ya, di sini ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini berisikan nama produk, harga produk, jumlah pembelian. Di sini juga ada hari, tanggal, bulan dan juga tahun waktu kita transaksi. Kemudian di sini saya memiliki spinner yang berisi bantuan, about us dan juga logout. Kita akan coba untuk klik bantuan dulu. Di bantuan ini maka akan muncul pesan-pesan untuk membantu user. Ada tambah data, ada untuk input barcode. Setelah barcode ada juga untuk mengisi keranjang, bagaimana cara mengisi keranjang, untuk menghitung transaksi, dan juga di sini ada riwayat transaksi. Kemudian kita kembali. Selanjutnya di sini ada juga about us. About us di sini hanya berisi gambar dan juga nama. Mungkin sudah seperti ini saja. Kemudian kita akan coba untuk logout. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan codingnya. Saya akan menjelaskan codingnya dari awal. Di sini kita memiliki beberapa kelas activity. Yang pertama itu ada bantuan activity. Bantuan activity ini fungsinya untuk membantu admin dalam penggunaan jika terjadi kesalahan dalam penggunaan secara rincian lengkap. Berisi rincian lengkap, pesan-pesan untuk mempermudah user. Selanjutnya, setelah bantuan admin, berikut adalah codingnya yang ada di bantuan admin. Lanjut ke dalam intro activity.java.
Di introActivity.java ini fungsinya untuk menyimpan informasi pada shared preferensi, kemudian mengecek coding dari shared preferensi agar activity tidak terbuka terus, kemudian menyembunyikan toolbar, mengisi list screen, metode saat button mulai ditekan, dan membuka login activity. Berarti login activity dari intro. Kemudian lanjut ke login activity. Login activity ini fungsinya untuk membuka menu yang ada di main activity. Kemudian di main activity ini berfungsi untuk menjalankan fragmen produk, menampilkan fragmen pilihan menu, kemudian mengisi menu pada toolbar. Berikut adalah codingnya, kemudian splash screen activity. Splash screen activity ini menyembunyikan toolbar, kemudian memberikan animasi dan juga membuat timer pada progress bar. Selanjutnya di sini ada tambah manual activity, tambah otomatis activity yang kurang lebih isinya sama untuk menambahkan produk terbaru. Isi codingnya kurang lebih sama, yang membedakan hanya yang satunya secara manual dan yang satunya secara otomatis. Secara otomatis itu bisa memasukkan gambar yang ada di galeri tanpa harus mencari di web. Jika kosong maka data tertambah, jika ada maka akan update data. Di sini ada inisiasi objeknya. Saya menggunakan beberapa fungsi untuk mengecek. Setelah tambah otomatis activity, lanjut ke tentang activity. Di tentang activity ini berisi hanya, kita lanjut. Di sini ada tentang. Nah, activity berisi nama. Kemudian kita akan langsung lanjut untuk menjelaskan desain interface-nya. Yang pertama yaitu ada activity bantuan.xml. Berikut adalah desain interface-nya dan juga codingnya. Ada pesannya, yang baik saya mengerti itu adalah pesan. Kembali ke desain, kemudian lanjut ke activity_intro.xml. Activity ini berisikan tampilan awal ketika kita mencoba untuk menjalankan aplikasi. Berikut adalah tampilan awalnya dan juga codingnya. Lanjut di activity login. Activity login ini berisi tentang username dan juga password. Kemudian di sini ada juga button untuk login. Lanjut di activity main. Di sini ada desain activity main. Lanjut di activity splash screen. Kita lihat desainnya dan juga codingnya.
Lanjut di activity tambah secara manual.xml yang berfungsi untuk menambahkan produk baru. Selain tambah manual, di sini saya juga memiliki activity tambah otomatis yang kurang lebih isinya sama seperti tambah manual. Kemudian lanjut di about us. Ini akan berisi nama, foto, dan juga versi, juga nama aplikasi yang kita buat. Di sini juga ada fragmen keranjang yang nantinya ini isinya itu lanjut di flag produk untuk melihat produk, list produk yang kita tambahkan. Lanjut di riwayat ini nantinya digunakan untuk melihat riwayat transaksi yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian ada layout screen, kemudian ada bantuan ini berisi pesan-pesan untuk mempermudah user agar tidak kebingungan. Selanjutnya ada raw keranjang, ini adalah kotak untuk keranjangnya apa saja yang kita masukkan. Kemudian ada raw product, stroke, selanjutnya kita lanjut di adapter. Kita akan lanjut ke interface-nya lagi, kita lanjutkan. Ada proses transaksi, ada harga belanja, kemudian di sini juga menampilkan jumlah kembalian. Kemudian kita lihat proses truknya. Ini adalah struk yang digunakan untuk sebagai bukti transaksi pembayaran. Berikut adalah codingnya. Kita lanjut. Kita tambah produk yang tadi secara manual dan juga secara otomatis. Kemudian ada dialog produknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.